Hai teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube Hika, Hitung Fisika. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas cara perhitungan dalam kasus kacamata. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang perhitungan kacamata, kita lihat terlebih dahulu bagian-bagian dari mata yang berperan dalam penglihatan manusia. Jadi pada bagian mata di sini ada kornea, ada pupil, ada lensa mata, ada otot siliar, dan retina, serta ada iris. Nah, di sini bagian-bagian mata semuanya berperan dalam proses penglihatan dalam membiaskan cahaya supaya penglihatan itu jatuh tepat di retina. Jadi intinya pada penglihatan itu semua cahaya yang masuk ke mata penglihatannya harus tepat di retina. Mari kita lihat beberapa jenis penglihatan di sini. Jenis penglihatan yang disebut dengan emetropi adalah penglihatan mata normal, yaitu pada kasus melihat jauh atau melihat dekat, itu bayangannya tepat di retina. Ini yang kita sebut dengan penglihatan normal. Jadi teman-teman yang memiliki penglihatan normal demikian tidak membutuhkan kacamata untuk melihat benda yang jauh atau benda yang dekat. Untuk kasus miopi atau kita sebut dengan nama rabun jauh adalah orang-orang dengan penglihatan jauhnya bermasalah. Permasalahnya adalah penglihatan itu jatuh di depan retina sehingga penglihatannya tidak jelas. Untuk kasus melihat benda yang jauh. Tetapi untuk melihat benda yang dekat, untuk kasus miopi ini tidak membutuhkan kacamata karena penglihatannya normal, jelas. Kasus berikutnya adalah hipermetropi atau rabun dekat, yaitu orang-orang yang bermasalah pada penglihatan dekat. Kenapa demikian? Karena pada saat melihat benda yang dekat, bayangannya jatuh di belakang retina. Tidak tepat di retina, sehingga penglihatannya tidak jelas. Untuk kasus presbiopi adalah orang-orang dengan penglihatan jauh bermasalah dan penglihatan dekatnya bermasalah. Jadi saat dia melihat jauh, bayangannya jatuh di depan retina. Saat dia melihat dekat, bayangannya jatuh di belakang retina. Nah, mari kita lihat. Jadi pada penglihatan normal, melihat dekat dan melihat jauh itu terlihat dengan jelas. Sedangkan untuk yang kasus miopi, orang-orang ini hanya dapat melihat pada jarak jauh hingga posisi tertentu. Lebih jauh dari titik tersebut, penglihatannya kabur. Nah, untuk mengatasi yang penglihatan kabur ini, bisa dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cekung. Untuk kasus hipermetropi adalah orang-orang dengan penglihatan dekatnya bermasalah. Jadi pada jarak yang lebih dekat dari posisi tertentu, penglihatannya tidak jelas. Jadi untuk mengatasi ini, kita bantu dengan kacamata lensa cembung. Sedangkan pada kasus presbiopi, rabun tua, ini terjadi pada dua kasus miopi, gabungan miopi dan hipermetropi. Melihat jauhnya tidak jelas, melihat dekatnya juga tidak jelas. Sedangkan untuk kasus astigmatisme atau katarak tidak kita bahas untuk kali ini. Ya. Nah, bagaimana cara perhitungan untuk mengetahui kekuatan lensa kacamata yang akan dipakai? Mari kita lihat penggunaan rumus pada kasus kacamata. Rumus yang akan kita pakai adalah 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Lalu rumus kedua yang akan kita pakai juga di sini adalah P sama dengan 100/F. Di mana F ini kita pakai satuan cm. Nah, variabel yang ada di atas tadi, yang pertama F adalah fokus kacamata yang nantinya akan dipakai atau digunakan oleh orang-orang yang bermasalah di sini. Fokus kacamata akan bernilai positif kalau kacamatanya lensa cembung. Fokus akan bernilai negatif untuk kacamata berlensa cekung. SO adalah nilai dari penglihatan mata normal. Jadi mata normal di sini SO-nya
kita cek untuk melihat jauh, SO yang kita pakai tak terhingga. Sedangkan untuk melihat dekat, SO-nya kita tentukan bernilai 25 cm. SI adalah jarak lihat untuk mata yang bermasalah. Jadi untuk orang yang bermasalah, SI-nya titik jauh paling jauh berapa sentimeter, titik dekatnya paling dekat berapa sentimeter. Ini kita masukkan ke dalam variabel SI, di mana SI-nya harus disertakan minus. Jadi SI sama dengan minus PR untuk titik jauh, SI sama dengan minus PP untuk yang kasus melihat dekat. Jadi teman-teman di sini ingat ya, untuk perhitungan SI-nya harus disertakan minus. Sedangkan variabel P adalah kekuatan lensa dari kacamata yang nantinya akan dipakai atau digunakan untuk mengatasi keluhan mata tidak dapat melihat pada jarak tersebut, ya. P adalah kekuatan lensa kacamata yang akan digunakan. Mari kita menggunakan rumus-rumus yang baru saja kita bahas ke dalam contoh soal berikut ini. Adi hanya mampu melihat paling jauh 2 meter. Nah, kalimat di sini menerangkan dia tidak dapat melihat lebih jauh. Adi hanya mampu melihat paling jauh 2 meter. Lebih dari 2 meter, Adi tidak dapat melihat dengan jelas. Artinya kasus yang kita jumpai di nomor 1 ini adalah kasus miopi atau rabun jauh. Agar dapat melihat jauh dengan normal, maka ia harus memakai kacamata dengan kekuatan berapa dioptri. Nah, mari kita hitung. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Kita cari F kacamata yang akan dipakai. SO adalah nilai dari penglihatan mata normal. Jadi melihat jauh yang normal adalah tak terhingga. 1/SI adalah penglihatan jauhnya yang bermasalah. Bermasalahnya dia hanya sanggup melihat paling jauh 2 meter. Dan ingat tadi, SI-nya harus kita kasih minus. 1/, tak terhingga nilainya adalah 0. Dikurang 1/2. 1/F sama dengan minus 1/2. Maka nilai dari fokus kacamata adalah minus 2 meter. Kekuatan lensa kacamata yang akan dipakai adalah 100 dibagi F. Ingat, F yang ada di sini harus diubah ke dalam satuan sentimeter. Kita bagi, F-nya minus 200 cm. Kekuatan lensa kacamata adalah minus 0,5 dioptri. Ya, ini cara hitung untuk mengerjakan soal nomor 1. Jadi karena Adi hanya mampu melihat paling jauh 2 meter, lebih jauh dari 2 meter tidak dapat terlihat dengan jelas, maka Adi harus menggunakan kacamata dengan kekuatan lensa minus 0,5 dioptri agar ia dapat melihat jauh lebih dari 2 meter dapat terlihat dengan jelas. Ya, ini cara kerja untuk soal nomor 1. Mari kita lihat contoh berikutnya. Nah, bagaimana dengan contoh nomor 2? Adi hanya mampu melihat paling dekat. Nah, di sini paling dekat pada jarak 1 meter. Jadi kalau kita gambarkan matanya Adi di sini dari samping, ya, posisi samping, normalnya penglihatan dekat 25 cm, paling jauh itu tak terhingga. Adi di soal nomor 2 ini hanya mampu melihat paling dekat 1 meter dari matanya. 1 meter. Artinya apa? Artinya lebih dekat dari 1 meter ini tidak dapat terlihat dengan jelas. Berarti di soal nomor 2 kasus Adi adalah hipermetropi atau disebut dengan nama rabun dekat. Agar ia dapat melihat normal, jadi
keluhannya ini agar dapat diatasi, supaya dapat melihat dengan normal, melihat dekat 25 cm, dia harus menggunakan kacamata. Berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Adi? Mari kita hitung. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. 1/F sama dengan, 1/SO-nya adalah penglihatan normal. Untuk melihat dekat, normalnya harus 25 cm. SI adalah penglihatan saat bermasalah, yaitu dia hanya mampu melihat paling dekat 1 meter. Jadi diganti satuannya ke dalam sentimeter. Ya. Ingat, SI-nya harus diberikan minus ya. Untuk kasus perhitungan kacamata, jangan lupa dikasih minus di sini. Kita samakan penyebut. 100 cm dikurang. Penyebutnya di sini juga 100. 4 dikurang 1, 1/F sama dengan 3/100. 3/100. Sehingga fokus kacamata 100/3 cm. Kekuatan lensa kacamata yang akan dipakai, P sama dengan 100 kita bagi dengan F. P sama dengan 100 dibagi 100/3. Maka nilai P adalah 100 dikali 3/100. Kekuatan lensa kacamata yang dipakai 3 dioptri. Jadi teman-teman kalau ketemu soal tentang perhitungan kacamata, di sini pertama-tama kita harus membaca dengan jelas. Pertanyaan ini adalah tentang kasus rabun jauh atau rabun dekat, karena nilai dari SO yang akan kita pakai berbeda untuk rabun jauh maupun rabun dekat. Oke, kita masuk ke contoh nomor 3. Seorang kakek hanya mampu melihat dalam jarak 50 cm hingga 1 meter. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini penglihatan dekatnya tidak normal, penglihatan jauhnya juga tidak normal. Agar ia dapat melihat normal, maka ia harus memakai kacamata berapa dioptri. Karena di sini ada 2 kasus, maka kita akan hitung satu persatu. Untuk kasus rabun dekat, kita hitung terlebih dahulu. Rabun dekat, penglihatan dekatnya 50 cm. Ini adalah penglihatan dekat yang tidak normal. SI-nya harus kita beri minus 50 cm. SO untuk rabun dekat adalah 25 cm. Kita cari 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. 1/F sama dengan 1/SO 25. 1/SI jangan lupa minus ya. Jangan lupa minus ya. 1/F sama dengan 50. Samakan penyebut, kurang 1/50. 1/F sama dengan 1/50. Maka nilai dari fokus untuk kasus rabun dekat, F-nya 50 cm. Kekuatan lensa untuk kasus ini adalah 100 dibagi F. Jangan lupa ya, F di sini harus dalam satuan cm. 50 cm. 100 dibagi 50, 2 dioptri. Lalu kita lakukan perhitungan untuk kasus rabun jauh. Jadi kakek di soal nomor 3 ini hanya mampu melihat paling jauh 1 meter, di mana 1 meter itu adalah penglihatan yang tidak normal. Lebih dari 1 meter tidak dapat terlihat kan? Jadi SI-nya minus. Ingat ya, SI-nya harus kita kasih minus. Minus 1 meter. Penglihatan normal untuk melihat jauh adalah tak terhingga. Kita masukkan 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. 1/F sama dengan 1 tak terhingga ditambah 1/-1. 1 tak terhingga 0,
dikurang 1/1, maka F sama dengan minus 1 meter. Ingat ya, tadi di atas kita menggunakan satuan meter. Jangan lupa diganti ke sentimeter, supaya nanti kita waktu mencari kekuatan lensa, tidak perlu kita ubah lagi. P sama dengan 100 dibagi min 100 minus 1 dioptri. Jadi, kakek di nomor 3 ini akan menggunakan kacamata bifokal, di mana pada bagian atas kacamata untuk melihat jauh, bagian bawah kacamata untuk melihat dekat. Dengan kekuatan lensanya minus 1 dioptri untuk melihat jauh dan 2 dioptri untuk melihat dekat. Dengan menggunakan kacamata ini, maka keluhan kakek dapat diatasi sehingga dia dapat melihat normal. Ya, demikian pembahasan kita tentang perhitungan kacamata. Semoga video kali ini membantu teman-teman sekalian supaya lebih paham tentang perhitungan kacamata. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa, salam Hika, hitung fisika. Oh ya, jangan lupa like, subscribe untuk mengupdate video kita berikutnya. Bye.